Halo, kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat bersama dengan keluarga di rumah dimanapun Anda berada. Dan Piala AFF hari ini untuk tim nasional Indonesia akan bertanding melawan Kamboja di Stadion GBK. Nah, jadi sore ini marilah teman-teman semua yang ada di Jabodetabek berbondong-bondong datang memenuhi ke Stadion GBK untuk mensupport habis pasukan Sintayong yang akan melakoni laga pertama di grup A menghadapi Kamboja. Dan harapan itu target kita harus menang. Oke dong, mesti menang ya. Nggak boleh kita draw, apalagi kita kalah melawan Kamboja. Kamboja sudah memainkan laga kedua mereka, karena sebelumnya di kandang mereka menang melawan Filipina. Sementara kita kan baru melakoni ini laga pertama. Jadi ini penting, krusial. Nah, kita harus menang. Untuk sebab itu saya pikir bagi Mark Klok dan kawan-kawan harus bermain habis-habisan. Ini demi 3 poin pertama di grup A, karena kemenangan ini akan membuat kita semakin enak ke depan menghadapi Brunei di Malaysia tanggal 26 setelah Natal. Itu lebih plong lah, lebih nyaman kita ya, lebih ringan langkah kita bisa memenangkan pertandingan karena Brunei juga dihantam habis oleh Thailand 5-0 tanpa balas di Kuala Lumpur. Kita juga harus menang dengan telak. Kalau Thailand bisa menang 5, kita juga harus bisa menang 5, bahkan harus lebih dari itu. Tapi sebelum ke Brunei, kita harus fokus untuk meladeni Kamboja. Karena Kamboja bukan tidak mungkin menyulitkan kita di pertandingan awal ini. Jadi kan kalau sudah melihat, mereka seperti mengatakan di awal ketika tiba di Indonesia seakan-akan diintimidasi lah pihak mereka. Pagi-pagi jam 4, telepon berdering di semua kamar, begitu diangkat nggak ada yang jawab. Keisuke Honda sebagai manajer mereka sudah mengatakan, wah ini bahaya, ini bisa tuan rumah sudah intimidasi. Ini hanya alasan mereka aja ini. Walaupun itu betul juga terjadi, tapi jangan dibawa ke sana lah. Kita nggak takut melawan Kamboja. Kamboja itu pasti kalah lawan kita. Ya, kalau mungkin Vietnam atau Thailand lah, lain pertarungan kita kan. Ini Kamboja, kok banyak alasan melawan kita ya. Oke, kita fokus aja bermain melawan mereka. Dan starting 11 yang akan dimainkan oleh STY apa ya dalam pertandingan ini? Apakah dengan formasi 3-4-3 atau 4-3-3? Ini pilihan dari STY. Nah, Pratama Arhan itu diragukan untuk main, ya agak bermasalah sedikit, walaupun dia sudah ikut latihan kemarin. Nah, posisi dia pasti ada 2 pemain yang ada di sana. Bisa ada Yaakob Sayuri, pemain dari PSM, atau Edo dari Rans. Dua-duanya bisa ditampilkan, tapi kalau disuruh pilih pasti Yaakob Sayuri. Ini lebih bagus karena ketika di FIFA Matchday bulan September lalu melawan Curaçao kita menang 2 kali di Bandung dan di Pakansari Bogor, itu yang main Yaakob. Bahkan Yaakob ini hebatnya bisa bermain di 2 posisi yang berbeda, sama bagusnya. Saat Asnawi tidak ada ketika itu, dia bermain di posisi kanan. Dia juga bisa bermain di posisi kiri. Jadi bagus, fisiknya oke, daya jelajahnya di lapangan bagus lah. Petarung saat menyerang dia cepat, saat bertahan juga masa transisinya oke untuk bisa membantu pertahanan kita. Nah, kalau Yaakob bermain lebih awal pasti dia ada di kiri. Kemudian 4 di belakang tentunya dengan penjaga gawang Nadeo Argawinata. 4 di belakang kita akan menunggu soal Jordi Amat. Ini debut pertama dia bersama dengan tim Indonesia. Semua mata akan memandang ke dia. Ini pemain yang sekarang merumput di Liga Super Malaysia bersama dengan Johor Darul Taksim, yang juara di Liga Super Malaysia. Jordi ada di belakang bersama dengan kapten kita, Fakhrudin Arianto. Kemudian Asnawi di kanan. Nah, itulah 4 back yang berdiri flat. Nah, kemudian di tengah, kalau 3 pemain di tengah, ya pasti kalau 4-3-3 ini ya. Ini dengan Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan mungkin salah satu di antaranya bisa Rahmat Irianto yang bisa bermain di sana ya. Kemudian 3 di depan ya bisa Saldir Ramdhani atau Egy, ada Spaso atau Ilya Spasojevic ya di depan, dan Witan Sulaiman. Itu kalau 3 pemain. Sekarang kalau STY bermain dengan 3-4-3, 3 pemain belakang. Berarti ada 2 fullback kita atau back sayap ini akan didorong lebih ke depan. Asnawi akan didorong ke depan ya untuk bermain di gelandang bersama dengan Yaakob Sayuri katakan kalau tidak ada Pratama Arhan ya. 2 adalah Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Nah, 3 ini berarti Rizky Ridho yang harus masuk untuk membentuk 3 pemain belakang. Selain ada Jordi Amat dan juga Fakhrudin. Ya. Nah, dia tetap. Kalau sudah dengan 3-4 di tengah ini berarti ada 3 di depan lagi. Ya, bisa Sadil,
kemudian Witan di kanan, dan juga dengan Spaso di depan. Itu 3-4-3. Saya pikir sama aja apa yang dilakukan oleh SCM, mau 4-3-3 atau 3-4-3, yang bukti bagi kita adalah kita bermain sebaik mungkin, memenangkan pertandingan, percaya diri saat tampil melawan Kamboja, dan support dukungan besar dari seluruh penonton di GBK ini yang ditunggu nantinya. Dan saya merasa kalau disuruh tanya, Bung, siapa yang akan menang? Saya pikir ini Indonesia yang akan menang. Nah, paling kecil itu dengan 2-0. Itu menurut saya. Kita bisa menang dengan 3-0 bahkan melawan Kamboja. Jadi tergantung semangat anak-anak ya di lapangan, bagaimana mereka bekerja dengan keras. Secara kualitas saya pikir ya kita di atas lah Kamboja ya, dan itu yang membuat saya optimis bahwa kita akan bisa memenangkan pertandingan melawan Kamboja, karena secara kualitas kita ada, apalagi kita bermain di kandang sendiri, dan ini pasti akan menyulitkan bagi Kamboja. Dari ball position kita akan menang melawan mereka. Shoot, bahkan shoot on target juga kita pasti akan di atas mereka. Akurasi operan kita pasti kita akan di atas. Bukan saja meremehkan Kamboja ya, ini terlalu cepat, tapi memang harus kita lebih bagus lah dibandingkan Kamboja kalau bisa dikatakan di sini. Lawan Filipina aja mereka kesulitan ya melawan Filipina. Bahkan hal yang menang dengan 3-2 itu pun di kandang. Dengan kita ini kesempatan buat kita. Tetapi tetap harus tidak memandang enteng. Ya, itu saya katakan tidak meremehkan lawan. Harus betul-betul bermain dengan jati diri kita sebagai pemain tim nasional, dengan karakter kita yang sesuai dengan apa yang diinginkan skenario dari Sintayong. Kalau menjalankan semua dengan baik di lapangan, saya rasa pertandingan ini kita akan menang dengan mudah melawan Kamboja. Jadi kita akan tunggu nantinya siapa yang akan membuat gol. Apakah ini Spaso di garis depan akan membuat gol, atau bahkan Egy, Sadil dan Witan yang ada di garis depan, ya kita akan tunggu, karena mereka inilah punya peluang untuk bisa mencetak gol bagi tim Indonesia melawan Kamboja. Di samping tentunya pemain tengah ya, Mark Klok, Ricky Kamboja juga punya kesempatan. Oke, ya selamat bertanding buat Fakhrudin dan kawan-kawan, dan kemenangan kita Anda menghadapi pertandingan laga pertama lawan Kamboja di GBK sore ini. Dengan saya Bung Ropan, dan ingat, bola itu bulat, giring terus.